Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah fungisida ya sobat. Ini adalah fungisida Bestromil 35 WP. Nah, mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan fungisida yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih fungisida Bestromil ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, penyakit pada tanaman apa saja yang bisa ditanggulangi dengan Bestromil ini, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah fungisida Bestromil 35 WP. Nah, jadi sesuai dengan namanya, fungisida yang berasal dari kata fungi atau fungus, yang berarti itu jamur. Jadi fungisida itu digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman yang diakibatkan karena jamur. Jadi sobat jangan salah aplikasi atau jangan salah penggunaan. Kemudian sini untuk keterangan bahan aktifnya itu ada metalaxyl sebanyak 35%. Nah, jadi maksud dari 35 WP ini adalah kandungan dari bahan aktifnya, yaitu metalaxyl sebanyak 35%. Nah, untuk WP itu adalah singkatan dari wettable powder, yang berarti tepung yang dapat dilarutkan dengan air. Kemudian di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Bestromil ini adalah fungisida yang bekerja secara sistemik, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dan digunakan untuk mengendalikan penyakit busuk daun dan juga antraknosa pada tanaman cabai dan juga kentang. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk kandungan bahan aktifnya ini, yaitu ada metalaxyl. Jadi cara kerjanya itu secara sistemik, jadi diserap lewat daun atau batang, kemudian dia ini ditranslokasikan atau menyebar ke jaringan tanaman. Selanjutnya dia ini menghambat pertumbuhan jamur dari dalam. Jadi bukan hanya membunuh di permukaan aja sobat ya, tapi juga melindungi dari dalam tanaman. Nah, kelebihan dari bahan aktifnya itu, dia itu cepat diserap oleh tanaman, dan juga efektif untuk penyakit busuk daun yang sulit dikendalikan. Dan juga bisa bekerja sebagai preventif dan juga kuratif awal, jadi bisa untuk pencegahan dan juga penyembuhan di tahap awal. Nah, kekurangan dari bahan aktifnya itu, ini tidak semua jamur bisa dikendalikan ya sobat ya. Jadi lebih spesifik ke jamur Oomycetes. Dan juga jika terlalu sering dipakai, dia ini bisa menyebabkan resistensi. Jadi sebaiknya diselingi dengan fungisida lain atau rotasi bahan aktif. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan peringatan bahayanya sobat ya. Jadi seperti pestisida pada umumnya, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, masker, sarung tangan, dan juga yang lainnya. Jadi supaya lebih safe lagi sobat ya. Ini mungkin bisa sobat tos dulu jika ingin membacanya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosisnya sobat ya. Jadi untuk tanaman cabai itu ada penyakit antraknosa, dosisnya itu 2 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan penyemprotan volume tinggi pada saat terjadi serangan. Kemudian untuk tanaman kentang ada busuk daun, dosisnya juga sama 2 gram per liter air. Cara penggunaannya juga sama sobat ya, dengan cara penyemprotan volume tinggi. Nah, kadang suka ada yang nanya sobat ya, ini itu bisa digunakan untuk tanaman lain atau tidak yang tidak ditulis di labelnya ini. Jadi Bestromil itu tidak hanya bisa digunakan untuk tanaman kentang dan juga cabai. Jadi di labelnya ini memang menyebutkan cabai dan juga kentang ya sobat ya. Tapi itu biasanya karena uji resmi hanya dilakukan di tanaman tersebut. Jadi secara fungsi untuk bahan aktifnya itu yaitu metalaxyl, dia itu bekerja pada jamur golongan Oomycetes. Jadi bisa dipakai di tanaman lain yang terserang penyakit sejenis. Nah, tanaman lain yang bisa menggunakan itu selama penyakitnya cocok, bisa digunakan pada tanaman tomat, terong, timun, melon, semangka, bawang, tembakau, dan juga tanaman hortikultura lainnya. Jadi untuk target penyakitnya itu, utamanya itu untuk penyakit seperti busuk daun, penyakit dari Pythium, dan juga penyakit dari Peronospora. Jadi intinya itu dipakai berdasarkan penyakitnya, bukan hanya tanamannya. Jadi selama penyakitnya itu sama ya sobat ya, dia itu bisa digunakan. Nah, yang perlu diperhatikan itu, dosis di luar label itu gunakan hati-hati sobat ya. Biasanya tetap 1,5 sampai 2 gram per liter air, dan juga lebih aman itu untuk pencegahan atau serangan awal. Selain itu juga jangan dipakai terus-menerus karena bisa meningkatkan resiko kebal sobat ya terhadap penyakitnya itu. Nah, untuk Bestromil 35 WP ini dengan bahan aktif metalaxyl, interval penyemprotannya itu tergantung dari kondisi serangan dan juga cuaca. Jadi interval umumnya itu untuk pencegahan belum ada gejala sekitar 7-10 hari sekali. Kemudian untuk serangan awal, gejala ringan mulai muncul, intervalnya itu sekitar 5-7 hari sekali. Kemudian saat serangan berat atau musim hujan karena lembab, intervalnya itu sekitar 3-5 hari sekali. Ini hanya sementara sobat ya, lalu nanti kembali ke normal lagi. Nah, untuk penyesuaiannya itu saat musim hujan atau lembab, percepat interval, kemudian saat musim panas atau kering bisa lebih jarang. Kemudian setelah hujan deras, sebaiknya ulangi penyemprotan. Nah, sedikit catatan penting, ini sering diabaikan sobat ya, karena bahan aktifnya itu metalaxyl, jadi jangan digunakan terus-menerus, maksimal itu 2-3 kali berturut-turut, lalu rotasi dengan fungisida lain, misalnya itu yang bersifat kontak seperti mancozeb. Tujuannya itu untuk mencegah jamur menjadi kebal. Kemudian tips supaya lebih efektif lagi, sobat bisa menyemprotkannya itu di pagi atau sore hari. Selain itu juga sobat bisa menggunakan perekat atau perata supaya tidak mudah luntur. Nah, kemudian karena bahan aktifnya ini metalaxyl, dia itu termasuk fungisida sistemik, jadi dia itu diserap oleh tanaman, jadi butuh waktu untuk terurai untuk menurunkan residu.
Nah, jadi karena itu untuk penggunaannya tidak boleh terlalu dekat dengan masa panen. Nah, jadi saran amannya itu untuk tanaman seperti sayuran daun atau yang cepat panen, minimal penggunaan terakhirnya itu 7 hari sebelum panen. Kemudian untuk tanaman buah seperti cabai dan juga tomat, minimal itu sekitar 7-10 hari sebelum panen. Jadi kalau sobat ragu itu bisa ambil aman aja sobat ya, sekitar 10 hari sebelum panen. Jadi jangan digunakan mendekati masa panen atau di bawah 10 hari sebelum panen. Nah, sedikit tips tambahan juga, kalau sudah mendekati masa panen tapi masih ada penyakit, sobat bisa ganti ke fungisida kontak ya sobat ya, yang bukan sistemik, atau bisa hentikan semprotan dan fokus ke sanitasi. Dan fungisida ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain dan juga insektisida sobat ya. Jadi biasanya itu aman dicampur dengan pupuk NPK cair, pupuk mikro, dan juga pupuk asam amino. Bahkan biasanya itu sering dipakai barengan sobat ya, biar sekali semprot itu dapat banyak fungsi. Kemudian untuk insektisida yang biasanya aman dicampur itu adalah insektisida kontak, misalnya itu ada piretroid dan juga insektisida sistemik, karena metalaxyl ini cukup stabil sobat ya dalam banyak campuran. Yang perlu sobat perhatikan itu hindari campuran dengan berbahan alkalis tinggi atau bersifat basa kuat, dan juga pupuk dengan basa tinggi. Misalnya itu ada kapur dan juga kalsium tinggi tertentu, karena bisa menurunkan efektivitas bahan aktifnya itu tadi metalaxyl. Nah, sedikit tips di lapangan, sebaiknya jangan terlalu banyak mencampur produk ya sobat ya. Maksimal itu 2-3 produk aja dalam satu campuran. Kemudian sobat bisa menyemprotkannya langsung setelah dicampur, jadi jangan disimpan terlalu lama. Nah, kemudian untuk memegang pendaftarannya di sini ada PT Tiara Buana Mandiri atau TBM. Selanjutnya untuk harga dari fungisida Bestromil ini yang kemasan 100 gram ya sobat ya. Ini tuh saya belinya di toko online, untuk harganya itu sekitar 30 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung akun sobat biasanya, karena dapat diskon juga sobat ya biasanya itu. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih fungisida Bestromil 35 WP ini. Nah, jadi dia berbentuk tepungnya sobat ya, seperti ini, berwarna merah. Dan baunya ini lumayan sangat menyengat sobat ya. Jadi sobat bisa menggunakan masker supaya lebih safe lagi. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya nih. Dia karena berbentuk tepung, jadi dia itu cepat larut ya sobat di air itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan fungisida Bestromil ini. Tadi itu dosisnya sekitar 2 gram per liter air. Dan di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 30 gram Bestromil ini. Ini yang tadi dituang aja sobat ya. Dan ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain dan juga perekat supaya tidak mudah luntur saat musim hujan. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya. Semprotkan ke tanamannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi sobat ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan tanamannya atau kondisi lapangannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang fungisida Bestromil 35 WP ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari fungisida untuk tanaman kesayangan sobat untuk menanggulangi penyakit pada tanaman sobat seperti busuk daun yang sudah disebutkan tadi sobat ya, dan juga antraknosa, mungkin sobat bisa menggunakan fungisida Bestromil ini. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini ada lampiran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.